Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang bilangan kuantum dan konfigurasi elektron. Materi ini bisa kalian dapatkan dengan cara download. Linknya ada di bagian deskripsi. Baik, kita mulai dari bilangan kuantum. Apa sih yang disebut dengan bilangan kuantum? Bilangan kuantum adalah bilangan yang menunjukkan letak kedudukan elektron dalam suatu atom. Nah, bilangan kuantum itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama, bilangan kuantum utama atau lambangnya N kecil. Nah, ini menunjukkan nomor kulit. Sama-sama kita ketahui bahwa kulit ada kulit K, L, M, N, dan seterusnya. Nah, kulit yang pertama, kulit K ini, nilai bilangan kuantumnya N besar 1. Kemudian diikuti dengan kulit L, N-nya sama dengan 2, M sama dengan 3, dan seterusnya. Nah, kita bisa tahu juga dari kulit K, L, M, dan N bahwa banyaknya elektron di tiap-tiap kulit itu mengikuti rumus 2N kuadrat. Misalnya jika di kulit pertama N-nya sama dengan 1, maka elektron maksimal itu sebanyak 2 kali 1 kuadrat, berarti sama dengan 2 elektron. Di kulit kedua berarti 2 kali 2 kuadrat, 2 kali 4 sama dengan 8 elektron. Kulit ketiga berarti 2 kali 3 kuadrat, 2 kali 9 sama dengan 18 elektron, dan seterusnya. Nah, itu untuk bilangan kuantum utama. Nah, bilangan kuantum yang kedua yaitu bilangan kuantum azimut, lambangnya L kecil. Nah, bilangan kuantum azimut ini menunjukkan subkulit. Nah, besarnya dari 0 sampai N-1. Nah, subkulit itu ada berapa? Nah, yang kita ketahui ada 4. Nah, subkulit yang pertama itu S, sharp, itu nilai bilangan kuantumnya sama dengan 0. Kemudian ada P, itu L-nya sama dengan 1. Untuk L sama dengan 2, itu dinotasikan dengan D, subkulit D. Sedang untuk L sama dengan 3, itu bilangan kuantum azimut subkulit F. Nah, masing-masing subkulit itu untuk S sebanyak 1 orbital, yang P itu 3 orbital, yang D itu ada 5 orbital, dan yang F itu ada 7 orbital. Nah, kemudian untuk bilangan kuantum magnetik yang ketiga itu lambangnya M kecil, itu menunjukkan orbital khusus yang ditempati elektron dalam suatu kulit. Nah, sekulit itu ada 4 tadi ya. Untuk S0 itu jumlah orbitalnya 1. Nah, bilangan kuantum magnetik itu ada satu kemungkinan, hanya 0 untuk S. Untuk P itu ada 3. Kalau kita buat diagram orbitalnya, ini bisa misalnya nih M, ya ini nilainya hanya 0. Sedangkan jika M itu ada 3 kotak, ya, 3 kotak. Ini ada 3 orbital. Itu nilainya 0. Ini -1, 0, dan +1. Sedangkan yang untuk D itu ada 5. Ya, orbital yang D. Oke, di sini aja. Itu ada 5. Itu 2, 3, 4, 5. Nah, tengah ini 0. Kemudian sebelah kiri itu -1, -2. Ini +1, ini +2. Ini adalah subkulit D. Untuk F itu ada 7, ya, 7.
Jadi orbitalnya atau rumah elektron ini ada 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di tengah-tengah itu 0. Sebelah kirinya negatif, min 1, min 2, min 3. Kemudian sebelah kanannya ada plus 1, plus 2, dan plus 3. Nah, itu macam-macam bilangan kuantum magnetik. Kita lanjutkan untuk yang keempat, yaitu bilangan kuantum spin. Itu menyatakan arah dan orientasi perputaran elektron. Jadi setiap orbital, jadi rumah elektron tadi, kotak itu diisi oleh 2 elektron. Bilangan kuantum spin memiliki 2 buah nilai, yaitu plus setengah jika searah jarum jam, tandanya anak panah ke atas, dan untuk nilai S sama dengan min setengah jika berlawanan arah jarum jam, atau tandanya anak panah ke bawah. Jadi kalau masih sendirian itu nilainya plus setengah, kalau sudah berpasangan min setengah. Itu macam-macam bilangan kuantum, ada 4 tadi ya. Bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimuth, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Kita lanjutkan ke konfigurasi elektron. Apa sih konfigurasi elektron? Konfigurasi elektron adalah gambaran pengisian elektron ke dalam kulit-kulit atom. Nah, terdapat aturan yang mendasari penentuan bilangan atau penentuan konfigurasi elektron, yaitu aturan Aufbau, aturan Hahn, dan asas selarangan Pauli. Kita bahas satu-satu. Aturan Aufbau. Aturan Aufbau itu pengisian elektron dimulai dari subkulit tingkat energi rendah, kemudian baru mengisi subkulit dengan tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, agar mudah kita buat bakannya. Nah, di kulit pertama, kulit K, itu 1 ya, N-nya 1, itu hanya ada subkulit S. Kulit 2 ada 2S, 2P, kemudian 3, kulit 3 ada SPD, kulit 4 SPDF, kulit 5 SPDF, kulit 6 ada SPD, dan seterusnya. Nah, tingkat energi itu dimulai dari 1S, kemudian balik ke 2S, kemudian 2P, kemudian ke 3S, kemudian ke 4S, kemudian ke 3D. Nah, ini ke sini itu, ke sini dulu. Dan seterusnya. Nah, kalau kita urutkan itu bisa ini ya. Tuh S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D. Nah, di sini jadi tingkat energi ada bisa dilihat bahwa antara 4S dan 3D ini lebih rendah tingkat energinya di kulit 4S. Walaupun kulitnya di 4, yang ini 3, tapi lebih rendah yang 4S. Nah, ini adalah menurut asas Aufbau, aturan Aufbau. Kalau kita hafalkan bahwa ini terdapat 2 selalu berulang, SS 2 kali, kemudian PS juga terulang 2 kali. Ini tadi SS 2 kali, PS 2 kali, DPS 2 kali, kemudian FDPS juga 2 kali. Nah, maksimum elektron tadi sudah dibahas di bilangan kuantum. Untuk S itu maksimalnya 2 elektron, untuk P itu maksimalnya 6, untuk D 10, dan F itu ada 7 kali 2, 14. Nah, contohnya kita ya membuat konfigurasi elektron.
misalnya nikel ya. Nikel nomor atomnya 28. Nah, bagaimana bilangan konfigurasi elektronnya? Kita buat saja, jumlahnya harus 28 dan subkulit di awal harus terisi penuh. Kita mengikuti aturan Allah. Nah, ini jadi konfigurasinya 1 S2, kemudian 2 S2 masih 4, kemudian 2 P6 ke 10 ya, dan 3 S2 12, kemudian 3 P6 18, kemudian 4 S2 20, dengan kita hanya 28 dikurang 8, setelah 4S adalah 3D ya, 4S 3D, jadi 3D agar jumlahnya 28, berarti ini adalah 20, kita tulis 8. Ini adalah konfigurasi elektron dari Ni ya. Cukup sampai di sini ya, karena sudah jumlahnya sudah 28. Walaupun D ini maksimal 10, tapi karena elektron dari Ni hanya 28, kita cukupkan sampai 28. Nah, ini adalah konfigurasi elektron dari Ni. Dan contoh yang kedua ada S. Nomor atomnya 12, tapi di sini ada muatannya min 2. Min 2 ini artinya apa? Kalau min itu menangkap ya, menangkap elektron 2. Nah, mula-mula itu ada 16 elektron, karena menangkap 2 jadi 18. Maka konfigurasinya jadi 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6. Ini berapa nih? 10, 12, 18. Nah, sampai di sini ya. Jadi udah ini 16. Kalau mula-mula 16 harusnya 3P4. Karena menangkap 2 jadi 3P6. Ini adalah konfigurasi untuk atom S dengan muatan min 2. Nah, contoh yang ketiga kita diminta untuk menentukan konfigurasi elektron F2. Nah, kalau tadi muatannya min, sekarang plus. Muatan plus itu artinya melepaskan 2 elektron. Nah, jumlahnya mula-mula 26. Nah, yang dilepaskan 2, tinggal 24. Nah, tapi ingat, yang dilepaskan adalah kulit yang paling luar dulu. Ya, kita lihat misalnya ini 1 S2, 2 S2, 2 P6, berapa ini? 10 ya. 3 S2, 3 S2, kemudian 3 P6, 18. Nah, kemudian setelah 3P adalah 4S. Nah, ini muatan, ini ada 4S ya. 4S sama 3D. Nah, 3 dengan 4S itu lebih S dengan 3D, ini kulit 4 dan kulit 3. Ini lebih luar dari 3 dari kulit 4. Makanya yang lepas 2 ini yang kulit 4. Ini harusnya 4S, P lepas jadi 3D 6, ini tetap 6. Nah, tapi ini kosong. Atau tidak usah ditulis saja. Jadi konfigurasi ternyata jadi 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, langsung ke 3D6.
jumlahnya sama, ini 10, kemudian 18 tambah 6, 24. Ya, mula-mula 26, dilepaskan 2, tinggal 24. Nah, ini yang benar ya. Nah, kemudian kita sering melihat di tabel periodik ya, yang udah kalian punya. Itu adalah ada penulisan bilangan kuantum, ada penulisan konfigurasi elektron yang disingkat. Nah, dasar penyingkatannya itu pakai lambang gas mulia. Gas mulia itu golongan berapa? Itu adalah golongan 8A. Nah, unsurnya apa saja? Golongan 8A ini. Unsurnya yang paling atas adalah helium. Kita hafalin, heboh, negara Arab karena serangan Ranjaya. Ini adalah unsur-unsur gas mulia. Nah, setelah kita hafal atomnya, kita hafalin nomor atomnya. Paling atas itu kita hafalin 2. Nah, ini ditambah 8 2 kali. Ditambah 18 2 kali. Terakhir ditambah 3 2. 2 tambah 8 berapa? 10. 10 tambah 8 18. 16 tambah 18 36. 36 tambah 18 54. 20 tambah 2 80. Nah, kita hafalin nomor ini. Ini untuk dasar penyingkatan atau penulisan dengan lambang gas mulia. Contoh misalnya F ya. Konfigurasi mula-mulanya adalah 1S2, 2S2, kemudian ini kan 4, berarti 9 kurang 4, 5 berarti kurang 5, berarti 2P5. Ini disingkat yang mendekati adalah yang ini 2 ya. Nah, ini disingkat dengan atom He kemudiannya He. Kita lanjutkan 2S 2 2P. Nah, ini kalau dilihat di tabel periodik pasti akan sama ya. Nah, contoh yang kedua, ini ada Mg, nomor atomnya 12, berarti dengan kuantum mula-mulanya 1S2 2S2 2P 6 10 ya. Kalau lagi 3S2. Nah, 12 itu mendekati 10. Nah, 10 ini kita singkat dengan apa? Atomnya Ne, berarti singkat dengan Ne. Nah, lanjutkan ini 3S2. Kemudian misalnya SC21. Nah, 21 mula-mula kan 1 S2 2 S2 2 P6 3 S2 3 P6 berapa nih? 18. Nah, lanjut 4 S2 20, langsung 3D1. Pas ya 21. Nah, ini mana? Nah, biasanya kalau atom gas mulia itu diakhiri dengan P6 ya. Kecuali yang atas tadi, He itu 1S2. Nah, P6 yang paling belakang sini. Jadi ini berapa nih? 18 adalah langsung AR, makanya disingkat AR. Nah, lanjutkan ini 4S2 KD1. Kadang di tabel periodik berdasarkan kulit dulu yang ditulis 4S2, atau kalau kulit dulu berarti 3D1 4S2. Nah, ini contoh-contoh untuk penyingkatan ya, atau penulisan konfigurasi elektron dengan lambang gas mulia. Nah, setelah kita bisa tahu konfigurasi elektron,
Nah, kita balik ke lagi yang tadi bilangan kuantum. Nah, berapa bilangan kuantumnya? Nah, bilangan kuantum yang dipakai itu adalah elektron yang di subkulit terakhir. Contoh misalnya 9F. Nah, F ini dengan nomor atom 9, kita buat konfigurasinya dulu. 1s2, 2s2, 2p, berapa? 5 ya. Nah, yang dipakai adalah 2p5 ini. Kita bisa menentukan bilangan kuantum, kan ada 4. Yang pertama bilangan kuantum utama. Nah, E-nya itu lihat nih. Ini kulitnya ada berapa? Di nomor bawah 2, berarti E-nya 2. Kemudian yang kedua bilangan kuantum azimut, yaitu menentukan subkulit L. L-nya lihat ini, subkulitnya P. P berapa tadi? 1. Bisa dilihat di materinya ya. Kemudian bilangan kuantum magnetiknya. Nah, kita buat diagramnya. Kalau P itu diagramnya kan 3 ya orbitalnya. Ini 0, min 1, dan plus 1. Nah, ini cara pengisiannya, yaitu mengikuti aturan Hahn ini ya. Dalam pengisian elektron tidak akan berpasangan sebelum orbital-orbital dalam satu subkulit terisi oleh masing-masing satu elektron. Jadi 5 ini mengisinya sendirian dulu ya. Nah, sendirian dulu. Ganti warna kuning misalnya. Nah, ini sendirian dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terakhir elektron terakhir itu di tengah ini adalah M-nya 0 atau bilangan kuantum magnetiknya 0, maka nilai M-nya sama dengan N0. Nah, untuk bilangan kuantum yang terakhir S bagaimana? Lihat ini, terakhir ini udah berpasangan apa belum? Atau arahnya ke bawah? Karena sudah pasangan, maka nilainya min setengah. Tuh. Nah, contoh yang kedua, kembalikan ke mudah saja. Yang kedua itu Mg ya. 12 kita buat dulu konfigurasi elektronnya. 1s2, 2s2, 2p, 6, 10, 3s2. Nah, jadi bilangan kuantumnya N-nya berapa? N-nya karena dikulit 3 berarti N-nya 3. L-nya S. S itu 0. Kemudian M-nya S kita tahu cuma 1, nilainya 0, maka M-nya sama dengan 0. Nah, ini lihat elektronnya ada 2, berarti sudah berpasangan berarti sama, S-nya min setengah. Kalau masih sendirian, misalnya nanti ada 3S1 berarti kan 1 itu S-nya plus setengah. Nah, ini 2 berarti min. Nah, misalnya sekarang SC21, kita buat konfigurasinya. 1S2, 2S2, 2P, 6, 10 ya. 3S2, 3P, 6, 18, 4S2, 20, 3D 1. Nah, 21 ya. Yang dipakai adalah nih 3D1. Nah, jadi berapa ini N-nya? N-nya 3D1 itu dikulit 3. L-nya karena D itu berarti berapa? 2 ya. S0 P1 D
2. Nah, M-nya berapa? M-nya kita buat dulu nih. 1, 2, 3, 4, 5. 0, min 1, min 2, plus 1, plus 2. Nah, karena ini cuma 1, berarti di sini cuma 1 ke atas. Berarti bilangannya min 2. Berarti dengan kuantum asimotnya M-nya sama dengan min 2. Nah, S-nya berapa? Ini masih sendirian, tidak berpasangan, berarti plus sama ya. Itu contoh untuk menentukan bilangan kuantum. Kita kembali ke konfigurasi elektron. Nah, tadi setelah aturan Obo, yang kedua adalah aturan Hahn. Aturan Hahn bagaimana? Pengisian orbital elektron tidak akan berpasangan sebelum orbital dalam satu kulit terisi oleh masing-masing elektron. Tadi sudah ya, contohnya kalau di sini ada join, kita buat konfigurasinya 1s2, 2s2, tempat 2p3. Nah, ini diagram orbital 1s2 aja, S itu cuma 1 ya, 2 atas ke bawah, 2s2. S2 sama nih, 1, 2. Nah, ini 2p3. Ini aturan Hahn itu seperti apa? Nah, ini ada 3 elektron. Nah, itu tidak boleh begini nih, 1, 2, 3. Ini yang salah nih. Yang betul dia mengisi orbitalnya semua dulu. Jadi tidak akan berpasangan sebelum masing-masing orbital terisi. Ini 1, jangan berpasangan dulu, tapi ini 2, 3. Ini aturan Hahn. Ini berbeda untuk menentukan bilangan kuantumnya. Kalau di sini 0, ini 1. Nah, ini yang benar ya. Itu aturan Hahn. Kemudian aturan selanjutnya yaitu asas larangan Pauli, menyatakan bahwa tidak ada dua buah elektron yang mempunyai bilangan kuantum yang sama. Jika dua elektron mempunyai bilangan kuantum yang sama dan kedua elektronnya menepati orbital yang sama, maka kedua elektron ini harus memiliki bilangan spin yang berbeda. Contohnya di sini ada Si dan Cl ya. Coba kita buat konfigurasinya. Kalau ini apa? 1s2, 2s2, 2p6, 10 ya. 3s2, 3p2. Kalau Cl bagaimana? Cl ini 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, ini 12 tambah 5. Nah, ini ada 2 nih. Kita coba lihat bilangan kuantumnya. Yang ini N-nya berapa? N-nya sama 3. Ini juga 3. L-nya sama-sama P 1. Ini juga 1. M-nya coba kita lihat. Nanti kayak sama-sama P, dia ada 3 orbital. Orbital. Nah, ini hanya diisi 2 nih, 0, min 1, 1, 0, min 1, plus 1. Nah, ada 2, kita isikan 1, 2. Ini ada 5. 1,
2, 3, 4, 5. Nah, ternyata nilai M-nya itu sama 0. Ini juga M-nya sama dengan 0. Nah, di sini poli tidak ada dua buah elektron yang mempunyai bilangan kuantum sama. Ini tingkatnya sama. Nah, jika sama, nah yang membedakan itu di bilangan kuantum yang terkait, yaitu S. Nah, di S kalau dia masih sendirian, ini sendirian, arahnya ke atas, itu berarti nilainya plus setengah. Ini S-nya karena sudah berpasangan atau ke bawah, berarti min setengah. Ini ya, itu dari asas larangan poli. Nah, kemudian ada aturan penuh dan setengah penuh. Nah, pengisian elektron split D yang terisi elektron penuh itu D10 atau setengah penuh, D5 relatif lebih stabil. Nah, ini ada penyimpangan asas Oppo tadi ya. Misalnya CR nih, CR konfigurasinya AR 18 ya, 18 tambah 6 24. Itu 3D4 4S2. Nah, karena ada kemungkinan dia akan stabil di D5, nah maka yang benar adalah 3D5. Ya apa? Ya, misalnya 3D4 4S2. Ini orbitalnya itu ada 5 ya. Tuh, 2 5 4S2. Nah, ini 4 ini kan 1 2 3 4. Yang ini kedua, ini pindah ini 1. Nah, jadinya yang D itu setengah penuh, D setengah penuh, ini juga setengah penuh, tetap 6 ya. Ini 6, 4 tambah 2, ini 5 tambah 1. Jadi konfigurasi yang benar ini 3D 5 4 1. Nah, itu juga dengan CR ini ya, 9, yang satunya pindah sini, yang 4S nya jadi setengah penuh, D nya penuh. Ini penyimpangan dari asas Oppo. Ini yang benar penulisan seperti ini, karena secara percobaan di laboratorium itu untuk konfigurasinya lebih stabil dalam bentuk setengah penuh dan penuh seperti ini. Baik, nah untuk penggunaan konfigurasi elektron itu bisa untuk menentukan golongan dan periode pada tabel periodik. Nah, gimana cara penentuannya? Golongan itu unsur utama atau golongan A ya. Ini golongan A. Unsur utama itu golongan A. Golongan A itu jika berakhir dengan split S atau P. Nah, kalau unsur transisi itu golongan B ya. Golongan B ini jika berakhir di kulit D, tapi S-nya nanti dihitung. Nah, untuk periode ini nanti ditentukan oleh jumlah kulit yang terbesar, harga N terbesar ya. Nah, gambaran tabelnya seperti ini nih. Jika berakhir di S, itu S kan ada 1 dan 2, maka golongannya 1 dan 2A. Kalau P, S-nya ikut dihitung, jadi jumlahkan saja ini ya, X dan Y-nya. Nah, kalau ini ada X dan Y, kita jumlahkan 2 tambah 1 3, maka golongan 3. Ini bukan 2A yang betul, 3A ya, 3A.
Ini 4A, 5A, 6 sampai 8A. Nah, kalau berakhir di D, nah nanti S-nya juga dihitung, jumlahnya nih, X dan Y-nya. Nah, 1 tambah 2, 3, tapi ini golongannya jadi B, 4. Nah, kalau nanti jumlahnya 8, 9, 10, 9 dan 10 semuanya golongan 8B. Kalau jumlahnya 11, ini 1B, kalau jumlahnya 12 itu 2B. Nah, kalau perakhiran di F itu 4F itu lantanida ya, golongan lantanida. 5F itu tanida. Nah, contoh, tentukan golongan dan periode dari unsur itu Na11. Caranya bagaimana? Kita buat konfigurasinya dulu ya. Konfigurasinya 11 gimana? 1S2, 2S2, 2B6, 3S1. Nah, ini berakhir apa nih? Berakhir di 3S. Maka golongannya karena 1, maka golongan 1A. Nah, periodenya berapa? Ini kulit terbesar 1, 2, 3. Ini ada 3 nih. Berarti periodenya 3. Bisa dibuktikan, nanti lihat di tabel periodik masing-masing. Untuk Na11 itu golongannya 1A dan periodenya 3. Coba kalau S dengan nomor atom 16. Berarti konfigurasinya 1S2, 2S2, 2B6, 3S2, 3P berapa? P12 tambah 4, 3P4. Nah, P4 perhatikan berakhir di P, berarti ini S-nya seperti itu. Golongannya jumlahin aja nih, 2 tambah 4 berapa? 6, maka golongannya adalah 6A. Periodenya berapa? Oh, ternyata kulit terbesar adalah 3, maka periodenya 3. Nah, yang ketiga 28. Dapat konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, berapa? 20 ya, 3D8, berarti 28, 3D8. Karena berakhiran di D, maka S-nya ikut dihitung ya. Maka golongannya, karena D itu golongan B, transisi. Maka golongannya adalah, tambahin aja, 2 tambah 8, 10. Karena jumlahnya 10, maka masuk golongan 8B. Nah, periodenya berapa? Cari kulit yang terbesar. Kulit terbesar belum tentu di terakhir ya, kulit terakhir. Ternyata di sini ada di 4S, kulit terbesarnya 4, berarti periodenya 4. Baik, itu penggunaan konfigurasi untuk menentukan golongan dan periode. Baik, cukup sekian. Bila ada pertanyaan bisa di kolom komentar. Baik, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.